dengan catatan kondisi yang pertama tadi itu betul-betul dilakukan oleh negara, maka tidak ada alasan bagi orang tadi untuk tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan persoalan sholat berjamaah dan sholat Jumu'ah, yang harus kita pahami dalam hal ini ada beberapa persoalan yang mesti kita dudukkan terlebih dahulu. Yang pertama, status sholat jamaah itu sendiri hukumnya adalah fardu kifayah. Sebagian ulama ada mengatakan sunnah muakkadah, tetapi pendapat yang rajih adalah fardu kifayah. Dan itu didasarkan pada hadis Rasulullah SAW dari Abu Darda. Abu Darda menyatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fi mussalah illa qad istakhwada alimu syaitan. Itu kata Nabi yang disampaikan oleh Abu Darda. Tidak ada 3 orang di dalam satu kampung atau desa pedalaman sementara la tuqamu fi mussalah, tidak ditegakkan di tengah-tengah mereka sholat, kecuali illa qad istakhwada alimu syaitan, melainkan mereka atau penduduk kampung itu telah menjadikan syaitan sebagai pemimpinnya. Begitu kata Nabi SAW. Konteks hadis ini terkait dengan konteks sholat berjamaah. Dan ketika Nabi mencela dengan sebutan istakhwada alimu syaitan, menunjukkan bahwa celaan itu hukumnya adalah wajib, yang menunjukkan apa yang dicela tadi itu adalah dilarang, dan sebaliknya apa yang diperintahkan tadi itu adalah wajib untuk dikerjakan. Ini makna dari konteks hadis tadi. Sholat jamaah itu bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban sholat berjamaah ansih, tetapi di balik sholat berjamaah itu ada syiar, dan itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Oleh karena itu, bahkan ketika sholat berjamaah itu tidak ditunaikan atau ada yang menghalangi pelaksanaannya, negara dalam hal ini, kata Imam Nawawi sebagaimana dinukil dari para ulama, menjelaskan harus memerangi mereka yang menghalangi syiar itu ditegakkan. Itu menunjukkan bahwa masalah yang terkait dengan sholat jamaah bukan hanya sekedar melaksanakan fardu kifayah terkait dengan sholat berjamaah, tetapi di sana juga ada aspek lain, yaitu terkait dengan tegaknya syiar Islam, dan syiar itu tampak di dalam bentuk jamaah, orang sholat berjamaah. Nah, karena itu kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan sholat jamaah, maka di situ disebutkan selain ada aspek yang terkait dengan kewajiban, ada aspek yang terkait dengan fadail, keutamaan sholat berjamaah seperti dalam hadis Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ahmad, dan Imam Malik. Di situ disebutkan sholatul jama'ati dulu sholatul faddi bisab'in wa isyrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik dibanding dengan sholat sendiri dengan nilai 27 derajat. Itu menunjukkan bahwa fadail dari sholat jamaah itu luar biasa. Nah, selain kefarduan kemudian fadilahnya, maka di sana seperti yang tadi sudah disampaikan, ada perkara lain yang terkait dengan syiar.
di mana Rasulullah SAW menyatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggian ajaran Islam. Oleh karena itu, bagian dari bentuk i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, bagian dari bentuk untuk menjunjung tinggi syiar agama Islam, maka sholat jamaah tadi kemudian dinyatakan sebagai fardu kifayah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana syiar itu bisa diwujudkan? Tadi sudah dijelaskan sebagaimana Imam Nawawi mengutip penjelasan para ulama, maka kalau sampai ada yang menghalangi, imam pun wajib untuk memerangi mereka yang menghalangi sholat jamaah itu. Kemudian problem berikutnya yang juga dibahas oleh para fuqaha adalah di mana sholat jamaah itu. Maka jawabannya sholat jamaah tadi dilaksanakan di masjid, karena di sana ada aspek syiar, yang syiar itu tampak karena masjid merupakan tempat umum yang merupakan bentuk milik amah, kepemilikan umum. Sholat jamaah khususnya bagi laki-laki tidak dilakukan di rumah, tetapi dilakukan di dalam masjid. Tetapi para hadirin yang dimuliakan Allah, persoalan ini adalah persoalan yang terkait dengan hukum azimah. Hukum azimah itu adalah hukum yang bersifat asal. Ada konteks yang kemudian bisa dijadikan dasar oleh para ulama, dan ini menjadi pembahasan mereka terkait dengan adanya rukhsah dari hukum azimah tadi. Hukum azimahnya, artinya hukum asalnya itu sholat berjamaah. Dalam hal ini adalah sholat fardu 5 waktu, itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian itu dilaksanakan di masjid. Kemudian kalau ada yang menghalangi, maka imam harus turun tangan. Dalam hal ini imam itu adalah khalifah atau pejabat yang berwenang mendapatkan amanah dari khalifah untuk mengurus perkara seperti ini. Sebut saja misalnya qadhi hisbah dalam struktur kekhilafahan, maka qadhi hisbah harus turun kalau ada hal-hal seperti ini terjadi di lapangan, supaya syiar tadi tetap ada, kemudian kewajiban kifayah tadi bisa ditegakkan di tempat, di kampung, atau di qura atau badwi tadi itu. Ini konteks yang pertama, dan itu terkait dengan hukum azimah atau hukum asal. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti di dalam hadis Nabi, bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas itu juga disebutkan, misalnya ada ungkapan sallu ala rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Pernyataan ini dikutip juga oleh Al-Alamah Asy-Syaikh Taqiyuddin Ahmad rahimahullah di dalam kitabnya Ahkamus Shalah yang ditulis dengan menggunakan nama Al-Ustadz Ali Raghib, dan hadis ini juga dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu', meskipun di situ diberikan komentar bahwa hadis ini dhaif. Pendek kata, hadis ini dipakai oleh para fuqaha. Dalam konteks hadis tadi, Ibnu Abbas menuturkan terkait dengan adanya misalnya seperti dingin yang luar biasa, atau kalau di negara-negara Timur Tengah itu ada namanya badai gurun atau badai pasir. Biasanya musim-musim tertentu badai itu luar biasa, seperti yang terjadi di Mesir. Maka dalam kasus seperti ini, sholat berjamaah tadi seperti ungkapan Ibnu Abbas, ketika muncul fenomena seperti itu, beliau mengatakan sallu ala rihalikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Dan ini juga menjadi alasan di kalangan fuqaha terkait dengan adanya
rukhsah. Hukum azimahnya tetap, tetapi dalam kondisi tertentu ada rukhsah. Nah, rukhsah dalam kasus ini disebutkan diantaranya seperti tadi musim dingin yang luar biasa dinginnya, kemudian ada badai seperti gurun atau pasir, badai pasir, termasuk juga ada misalnya zalak ya. Dalam hal ini zalak itu karena mungkin jalanan licin, karena hujan lebat, termasuk juga diiringi ada badai, ada hujan, petir dan sebagainya. Nah, ini adalah konteks terkait dengan adanya rukhsah tadi. Nah, kemudian para ulama juga menjelaskan ada konteks yang terkait dengan aspek lain. Kalau tadi terkait dengan adanya situasi tertentu karena cuaca, lalu pertanyaannya, seperti kalau dalam konteks sekarang ada wabah, di mana wabah ini sudah merebak sedemikian rupa dan tidak diketahui siapa yang menjadi pembawanya, siapa yang ODP, siapa yang PDP, karena antara orang yang ODP kadang dengan PDP itu mungkin fisiknya masih tampak sehat. Dalam kondisi seperti ini adalah situasi-situasi yang sulit. Apalagi kemudian negara yang seharusnya melakukan tindakan sebagaimana dalam hadis Nabi SAW disebutkan, idza sami'tum ardal waba fala tadkhul fiha. Kalau kamu mendengarkan ada bumi tempat wabak merebak di situ, maka kamu jangan masuk di sana. Wa idza waqa'a fiha fala takhruju anha. Kalau sudah terjadi dan kamu di situ, maka kamu jangan meninggalkan tempat itu supaya tidak terjadi penularan, supaya tidak terjadi proses membawa virus itu atau mentransmisikan virus itu kepada orang lain. Nah, ini dasar yang dijadikan dasar oleh para fuqaha khususnya pada hari ini ketika mereka ada situasi yang bukan seperti badai yang kasat mata, bukan seperti dingin yang juga bisa langsung dirasakan, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat kecil yang tidak bisa diindra dengan kasat mata, tetapi harus menggunakan alat dan bahkan untuk melakukan pemeriksaannya pun membutuhkan waktu. Nah, dalam kondisi seperti ini, seperti yang kita lihat, sebagian fuqaha kemudian mengeluarkan fatwa bahwa ini juga bagian dari rukhsah yang membolehkan seseorang itu untuk kemudian tidak berangkat ke masjid sebagaimana ungkapan Ibnu Abbas, shollu ala rihalikum tadi. Nah, tentu dalam hal ini ada catatan. Nah, kemudian yang harus kita pahami, kalaulah seandainya sholat di masjid itu diadakan dan masjid tetap dibuka sebagai bentuk syiar tadi, maka negara harus terlibat untuk menjamin keamanan, menjamin kesehatan, menjamin kebersihan, termasuk penyebaran. Karena itu dalam hal ini ada dua aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah peran negara, kemudian yang kedua adalah peran individu yang akan sholat di masjid. Nah, terkait dengan peran negara, kita tahu di negara kapitalis, sekuler, mereka selama ini tidak pernah peduli dengan masjid. Mereka tidak pernah peduli dengan pelaksanaan ibadah jamaah, apalagi menegakkan syiar. Mereka tidak peduli. Itu yang menjadi problem utama ketika kita hari ini hidup di dalam negara seperti ini. Jangankan mereka bicara tentang kebersihan masjid, jangankan mereka bicara tentang bagaimana menjaga supaya jamaah itu agar tetap higienis, agar jamaah itu terjaga dari penyebaran penyakit dan seterusnya. Mereka bicara, mengurus, memperhatikan masjid pun tidak. Ini yang
di antaranya menjadi problem pertama. Dalam konteks seperti ini, apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi tadi, bahwa posisi imam harusnya berperan, baik itu dalam kaitannya dengan kalau ada orang yang mencegah, maka imam harus menghilangkan halangan tadi. Begitu juga kalau ada hal yang bisa menjadikan sholat jamaah tadi itu tidak bisa ditunaikan di masjid, mestinya imam dalam hal ini negara harus terlibat di dalam melakukan riayah, apalagi ini terkait dengan tempat umum yang merupakan tempat yang dijadikan perhimpunan, perkumpulan, dan di situ umat Islam berinteraksi. Siapa yang bisa menjamin kalau bukan penguasa yang punya otoritas, penguasa yang dibebani untuk memikul tanggung jawab tadi. Mereka lah yang punya kewajiban pertama. Ini poinnya. Nah, kemudian kalau itu sudah dijalankan, maka dalam hal ini poin berikutnya adalah individu. Individu itu dalam hal ini bisa dibagi menjadi dua. Ada orang yang sehat dan memang dia tidak punya udzur untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid, dengan catatan kondisi yang pertama tadi itu betul-betul dilakukan oleh negara, maka tidak ada alasan bagi orang tadi untuk tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid. Karena hukum sholat jamaah di masjid bagi dia adalah fardu kifayah. Tetapi bagi orang yang tidak sehat, dalam hal ini misalnya dia sudah mulai terjangkiti flu, atau mungkin badannya kurang fit dan sebagainya, maka ini termasuk rukhsah bagi orang tadi untuk berangkat ke masjid, meskipun di dalam beberapa riwayat para ulama bahkan mengatakan seandainya mereka sakit kemudian tetap memaksakan berangkat, maka itu baik. Tetapi situasi hari ini tidak memungkinkan karena sakitnya ini terkait dengan sakit yang disebabkan oleh virus yang menular, dan itu bisa berdampak pada yang lain, dan di sana kemudian berlaku hadis yang lain. Apa kata Nabi? Rasulullah SAW menyatakan firro minal majdumi firoroka minal asad. Kalian harus lari dari orang yang terkena lepra sebagaimana kalian lari dari singa. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah menyatakan la atwa wala terata. Konteksnya di sini terkait dengan larangan. Larangan untuk menyebarkan virus, larangan untuk menyebarkan penyakit, dan larangan untuk melakukan tatoyur. Tatoyur yaitu minta petunjuk, ya, dengan percaya kepada isyarat yang diberikan oleh burung, baik ketika kita mau pergi maupun ketika kita tidak pergi. Ini larangan yang disebutkan dalam hadis tadi, dan itu sekaligus menunjukkan bahwa dalam hal ini orang yang sakit hendaknya dia tahu diri, terutama ketika penyakitnya itu penyakit yang menular. Maka dalam kasus ini dia harus melakukan isolasi mandiri, stay at home istilah sekarang, tinggal di rumah. Dia tidak keluar, apalagi memaksakan diri sholat jamaah di masjid, dan kemudian bisa berdampak kepada para jamaah yang sehat. Nah, dua aspek ini, kombinasi antara tanggung jawab negara dan kombinasi dengan kesadaran individu, termasuk pemahaman hukum yang benar ketika dia mengalami situasi seperti hari ini, itu penting dipahami untuk mendudukkan ketika ada orang yang ingin menjalankan sholat berjamaah di masjid dan melaksanakan hukum ini secara maksimal, dia tidak mengambil rukhsah, maka itu dipahami dalam konteks dua tadi. Ketika dua hal tadi itu bisa terpenuhi, yaitu adanya peran negara yang memainkan peranannya dengan maksimal, begitu juga individu yang kemudian punya kesadaran karena dia ngerti bagaimana hukum ketika dia memiliki situasi dan kondisi seperti tadi. Nah, jika dua hal ini ada, maka sungguh apa yang kemudian menjadi rukhsah tadi di dalam konteks pelaksanaan ibadah, maka intinya rukhsah tadi itu konteksnya dengan konteks kalau dia takut, kalau dia khawatir. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini itu berarti kembali kepada masing-masing.
kembali kepada masing-masing individu. Artinya situasi dari segi hukum, baik itu kondisi normal tadi kita sudah jelaskan, kemudian bagaimana harusnya negara, sementara kita sekarang melihat bagaimana negara tidak memainkan peranan seperti ini, lalu kemudian individu kesadarannya juga rendah, maka dalam situasi seperti ini dikembalikan kepada masing-masing individu. Ketika individu itu dia tidak khawatir karena mungkin dia bisa memproteksi dirinya, bisa menjaga dirinya, ya itu kembali kepada masing-masing. Tentu dengan berserah diri kepada Allah, dengan harapan dia tidak terjangkit virus ini. Tetapi jika kemudian dia pun tidak menunaikan fardu kifayah di masjid tadi, itu pun tidak ada masalah karena ada rukhsah yang dibenarkan oleh nas. Nah, ini kembali kepada pilihan masing-masing. Kembali kepada tahqiqul manat, pembuktian fakta yang dipilih oleh masing-masing. Ini poinnya.